Iya, sebentar. Silakan masuk, Mbak. Iya, Ibu. Iya, silakan. Mau duduk mana, Mbak? Situ ya. Iya. Ini Mbak Siska yang kemarin chat saya atau bukan ya? Oh iya, betul Ya, Ibu. betul. Eh, bentar. Mbak Siska gimana? Posisi duduknya silahkan diatur yang seenak mungkin dan senyaman mungkin ya Mbak Siska ya. Iya, udah nyaman Ibu. Sudah, ya oke, alhamdulillah. Mbak Siska gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah cukup agak nggak tenang sih Ibu. Nggak tenang, kenapa itu Mbak Siska? Saya itu kayak sering overthinking gitu Ibu, sering memikirkan sesuatu, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya pikirkan itu, tapi saya merasa saya bingung gitu. Oh, intinya Mbak Siska merasa bingung ya. Nah, Iya. tapi sebelum masuk ke sesi pembahasan ini, saya mau lebih dalam mengenal Mbak Siska. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya Mbak Siska ya. Perkenalkan, nama saya Indira Gladi Ramadhani. Mbak Siska bisa panggil saya Ibu Indira. Kalau Mbak Siska sendiri? Nama saya itu Francisca Dindayu Putri, tapi teman-teman saya itu manggil saya itu Siska. Mbak Siska kesibukannya belakangan ini apa? Kuliah itu Oh, kuliah di mana Mbak Siska? di UM, Jurusan? bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan dan konseling ya Mbak Iya. Siska ya. Untuk kesehariannya Mbak Siska selain berkuliah mungkin Cuma berkuliah saja rumahnya Mbak Siska di Malang. berarti Warlock ya? Iya. Orang Malang asli ya. Iya. SMA juga di sini. Iya. Sekolah di sini. Oke, ya. Tadi kesini Mbak Siska naik apa? Naik motor. Sendirian? Sendirian. Atau tadi hujan ya ini ya Iya. kayaknya ya. Terus banget Mbak Siska, Iya. basah nggak? Pakai mantel Oh, Ibu. kayak mantel ya. Saya dari tadi juga di sini terus melihat di luar, oh hujan ya terus ya kayaknya gitu. Oke, kembali ke topik awal tadi ya. Tadi Mbak Siska bilang kalau pikirannya Mbak Siska tuh lagi penuh ya, lagi memikirkan ini, memikirkan itu gitu. Mungkin Mbak Siska tuh bisa menjelaskan spesifikasinya Mbak Siska itu mikirin yang kayak gimana? Iya Ibu. Saya tuh sering di kelas itu overthinking sama ini. Kalau saya lagi bicara, lagi ngomong itu saya takut ke teman-teman saya itu kayak menghargai saya apa enggak ya. Terus habis itu saya juga takut dengan nilai-nilai saya jelek gitu. Jadi hal-hal yang di kampus yang seharusnya biasa aja, tapi Mbak Siska mikirnya kayak berat gitu ya. Mbak Siska overthinkingnya berarti karena takut gak dihargai sama teman kelas. Iya. Terus selain itu apa lagi? Kayak ini, kayak kerja kelompok kan itu saya kayak mengasihkan pendapat ke teman-teman kan Ibu. Di situ saya juga takut salah bicara kalau pendapat saya itu salah kepada teman-teman. Berarti Mbak Siska ini kayak sangat waspada gitu ya, takut mesti di hatinya Mbak Siska itu ada perasaan Mbak Siska itu emang suka mengutarakan isi hatinya Mbak Siska, tapi Mbak Siska kadang, duh ini kira-kira salah nggak ya, ini bener nggak ya, aku takut kalau orang lain tersinggung, seperti itu ya Mbak Siska ya. Iya Ibu, betul. Oke, ya saya paham. Terima kasih Mbak Siska sudah mau menjelaskan bagaimana perasaannya Mbak Siska. Setelah ini di sesi ini kita akan mendalami lagi gimana perasaan Mbak Siska, biar saya juga bisa menganalisis Mbak Siska lebih dalam lagi. Nah, di sini Ibu pengen mengenal kamu lebih dalam lagi. Kamu itu kalau di kampus termasuk mahasiswa yang kayak gimana? Ini sih Ibu, saya ini kalau di kampus itu kalau dalam kuntik yang mengerjakan tugas Ibu itu harus yang sesuai, harus yang rapi, yang detail, yang teliti gitu. Nanti kalau nggak detail, nggak teliti itu pasti saya tuh
mengeceknya lagi berulang-ulang lagi, ini betul nggak ya gitu. Berarti kamu itu orang yang perfeksionis banget gitu ya? Iya itu. Terus kamu juga mau semua hal itu jadi sempurna Iya. seperti itu. Oke. Itu kenapa kamu kok bisa seperfeksionis itu? Oke, Ibu, itu saya tuh takut sih kalau misal saya nggak perfeksionis itu kayak nggak rapi itu takut dimarahin dosen terutamanya. Terus di sisi lain itu kayak teman-teman itu kayak mengatakan kayak pikiran saya itu ini loh kayak kok nggak rapi sih kayak gitu. Berarti kamu itu suka menilai diri kamu sendiri dari pendapat orang lain. Jadi kayak misalkan pendapat orang lain kurang baik ke kamu berarti menilai kamu itu juga kurang baik. Apakah seperti itu? Iya Ibu, seperti itu. Oh. Terus misalnya ya, kalau di kelas ini kan rame ya pasti ya. Kamu tuh termasuk orang yang pendiam atau nggak pendiam? Eh, saya itu biasanya menempatkan posisi si Ibu. Biasanya kalau teman-teman berguraunya dengan teman-teman yang lain saya diam, tapi kalau teman-teman ngajak ngobrol saya juga saya mengobrol sama dia gitu. Gitu. Ya menyesuaikan. Oh iya, gitu. menyesuaikan ya, bener sih. Tapi pernah nggak sih kamu nemuin orang yang dia itu suka ngerendahin kamu gitu? Enggak sih Ibu. Tapi di situ cuma aku aja sih yang merasakan kayak gitu. Nah, itu kan berarti ketakutan kamu itu datangnya bukan dari fakta, tapi emang dari ketakutan kamu sendiri. Hmm, Terus kamu ingat gak waktu kamu kecil itu gimana orang tua kamu menanggapi kesalahanmu? Orang tuaku itu kayak perfeksionis banget sih Ibu. Kalau aku salah itu pasti aku dimarahin dan sampai ini dicubit sampai ini kayak memar-memar Kayak gitu. biru-biru gitu. Iya, iya. Oh ya, terus. Itu sih Bu, sampai aku kelas 7 itu jadi SMP kan Ibu, itu berhentinya soalnya saya nggak di rumah, saya itu lagi di pesantren. Oh, jadi mulai itu ya, Iya. kita dicubit. Iya. Oh, berarti Mbak Siska ini udah kayak terbiasa nggak boleh salah atau gimana? Iya sih Ibu, sepertinya kayak begitu. Soalnya kalau saya salah dikit itu pasti ibu saya itu marah-marah kayak gitu. Iya ya, berarti kamu itu udah terbiasa tumbuh tanpa kayak ini kamu tuh harus benar, kamu tuh nggak boleh salah seperti itu ya. Dan itu kebawa mungkin sampai kuliah sekarang seperti Iya. itu. Eh, dari yang kamu ceritakan itu, aku lihat kamu tuh punya keinginan kuat buat diterima dan diakui sama orang lain. Jadi kamu itu kayak takut kamu tuh jadi beban buat orang lain. Iya Ibu, betul. Jadi eh, dari aku sendiri itu menangkapnya kayak begitu juga. Soalnya saya itu apa dari kan saya ini Juli kan Ibu, kan bulan lahir saya itu eh, di akhir Juli kan ikut Leo kan. Leo kan itu kayak dominan. Jadi iya. saya itu kayak dominan banget gitu. Jadi saya itu punya pemikiran aku harus bisa di atasnya mereka gitu. Kayak gitu. Iya Iya. iya iya iya. Nah, berarti Mbak Siska udah ada pandangan kayak gitu dia. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya ya, Ibu mau tanya. Waktu di kelas ketika kamu salah itu apa kamu pernah dijauhin sama teman-teman kamu? Enggak sih Ibu, saya pernah menjawab tapi kata dosen saya itu salah. Tapi teman-teman itu kayak mendukung, ngasih jawaban yang lebih tepat lagi kayak gitu. Jadi nggak ada yang ngejek gitu? Enggak ada sih Ibu. Oh, berarti
ini nggak semua kesalahan kamu ditolak sama teman-teman kamu ya. Iya sih Ibu, soalnya teman-teman itu kayak semua membantu saya gitu. Oke, jadi bisa dibilang overthinking itu kayak alarm yang berlebihan. Niatnya kamu mau melindungi kamu, tapi malah hal itu yang bikin kamu cemas terus. Iya sih Ibu, saya itu seperti kayak masang alarm, tapi alarmnya itu nggak pernah mati kayak gitu. Oke, ya ya saya paham. Tapi ada kabar baiknya, alarm itu bisa kita atur ulang juga, bisa kita perbaiki juga. Oke, sekarang coba kamu bayangin ya, kalau misalkan kamu nggak takut salah di kelas, kamu itu pengen melakukan hal apa? Saya itu berani sih menjawab kayak di kelas, tapi di sisi lain itu saya takut jawabannya saya itu salah kayak gitu, jadi saya itu ragu-ragu untuk menjawabnya. Hmm, jadi kamu itu pengen bisa aktif tanpa mikirin ada orang lain yang memberikan reaksi ke kamu. Ya betul Ibu, seperti itu. Kalau memang kamu jawab dengan mau niat belajar, apa itu salah? Enggak sih, cuma saya itu cepat menyimpulkan kalau saya itu takut di posisi saya itu salah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu mungkin bisa jadi sumber overthinkingnya ya. Kamu itu berarti terlalu cepat menyimpulkan hal negatif sebelum kamu itu tahu kenyataannya bagaimana. Nah, saya ini ada sedikit masukan ya dari kamu. Yang awalnya kamu bilang kamu takut salah ngomong, itu mungkin bisa diubah menjadi aku berhak belajar dari kesalahan. Coba Mbak Siska bisa ulangi kata-kata saya. Oke. Baik. Aku berhak Belajar belajar dari kesalahan. dari kesalahan. Nah, mungkin Mbak Siska bisa mengulangi sekali lagi dengan pelan-pelan. Aku berhak belajar dari kesalahan. Gimana perasaannya Mbak Siska setelah nyebutin gitu? Lebih lega sih Ibu. Nah, itu namanya reedukasi. Itu tuh bisa mengganti pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru yang akan membuat Mbak Siska bisa mengurangi overthinkingnya Mbak Siska mungkin. Seperti itu Mbak Siska. Makasih Bu, jujur aku lebih tenang sekarang dari sebelumnya. Oke ya, sama-sama. Kamu hebat karena nggak semua orang itu bisa menyadari pola pikirnya. Tadi kamu tuh saya lihat-lihat kamu udah bisa kayak menyadari pola pikir kamu gimana, yang awalnya kamu selalu berpikiran kayak aku takut gini, aku takut gitu. Sekarang kan kamu udah bisa lebih mengerti ternyata itu cuma overthinking belaka aja, seperti itu kan. Baik Ibu, saya akan belajar eh, seperti ini, nggak mandang dari pendapatnya orang lain terlebih dahulu. Oke, itu langkah yang bagus ya Mbak Siska ya. Oke, itu menurut saya langkah yang bagus ya. Nanti kalau kamu overthinking, mungkin kamu bisa nulis di kertas kata-kata seperti ini. Eh, ini itu kenyataan atau hanya sebuah pikiran saya saja. Itu mungkin bisa kayak mikir kamu ini cuma overthinkingnya pikiran doang atau emang dari orang lain, seperti itu. Habis itu sebelum kita akhiri sesi ini, aku mau tanya satu nih ke kamu. Iya. Dari semua yang kita bahas tadi, apa hal yang bisa kamu ambil untuk langkah kedepannya? Aku itu pengen nyenengin
orang lain kayak teman-teman, walaupun aku itu merasa gagal gitu Ibu. Terus? Dan aku juga bisa mengubah pikiranku sendiri itu. Oke, itu insight yang bagus ya. Aku seneng sih dengar kamu punya pola pikir yang seperti itu. Mungkin setelah ini kamu bisa menjadi percaya diri waktu di perkuliahan, terus kamu bisa enjoy di perkuliahan nanti, Mbak Siska. Terima kasih Ibu sudah membantu saya sadar selama konseling ini. Oke, sama-sama Mbak Siska. Mungkin nanti kita akan ada sesi kedua mungkin untuk membahas gimana perkembangannya Mbak Siska ke depannya. Seperti itu. Iya Ibu, terima kasih. Boleh saya meninggalkan ruangan? Boleh, saya antar ya Mbak Siska ya. Silakan. Baik, mari Mbak Siska. Baik.